Halo Army of God, kita sama-sama berdoa dulu yuk sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan serahkan di dalam hidup kami. Tuhan izinkan kami menjalaninya. Tuhan menuntun kami dari waktu ke waktu. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang terus berjalan bersama dengan kami dari masa muda kami, dari waktu ke waktu, musim ke musim, tahun ke tahun. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang memegang tangan kami. Dan Tuhan, ketika kami memiliki perjanjian bersama dengan Tuhan, kami percaya perjanjian Tuhan kekal dalam hidup kami. Dan dari sejak masa muda kami mau pegang Tuhan. Bahkan sampai ujung usia kami nanti, kami akan tetap berpegang teguh sama Tuhan. Karena kami tahu satu-satunya jaminan terbesar di dalam kehidupan kami, baik di dalam keselamatan maupun kehidupan yang berkemenangan hanyalah di tangan Tuhan. Dan Tuhan, hari ini kami menyerahkan hati kami, hidup kami, bahkan seluruh masa depan kami, seluruh masa lalu kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau telah menyerahkan nyawamu, dan inilah waktunya kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Thank you Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatu, bahkan waktu-waktu ini selama 1-2 jam kami beribadah, kami percaya kami akan dapat sesuatu, kami belajar sesuatu, dan kami menyimpannya di dalam hati kami, mencatat setiap firman di dalam loh hati kami, sehingga itu berbuah dan membuat kami bertumbuh di dalam waktu ke waktu. Thank you Tuhan, kami mengucap syukur buat segala sesuatu, mari Tuhan sertai, Tuhan berkati, firman hari ini akan menjadi firman yang mengubahkan dan membebaskan. Firman yang menguatkan, bahkan firman yang meneguhkan setiap langkah kaki kami sebagai orang-orang benar di tangan Tuhan. Makasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, seluruh army of God yang percaya boleh sama-sama katakan, amen, amen. Hai teman-teman army of God, how are you? Annyeonghaseyo, ni hao, luhohobo. Dan apa kabar buat semua teman-teman army of God dimanapun Anda berada? Baik Anda berada di kota yang paling kecil, Anda berada di daerah yang paling kecil di seluruh Sumatera ini, saya percaya ketika teman-teman mendengarkan ibadah hari ini, Anda mendengarkan firman, Anda belajar memuji dan menyembah Tuhan, even though kalian gak punya mentor rohani di saat ini, saya percaya Tuhan bisa berbicara directly to your heart. Oleh karena itu, teman-teman, orang-orang muda, dimanapun Anda berada, teman-teman yang belum bergabung di Army of God Medan ataupun bergabung di dalam Army of God Gereja Mawar Sharon, teman-teman tahu bahwa tidak ada GMS di tempat di mana Anda ada, teman-teman bisa langsung kontak kita, berhubungan dengan kita, berkoneksi, berkomunikasi dengan kita, dan pastikan Anda bisa langsung direct message ke IG @GMS Medan. Pastikan teman-teman gak sendirian, Anda perlu komunitas, Anda perlu pemimpin rohani, Anda perlu orang-orang untuk menjagai imanmu. Oleh karena itu, dimanapun kalian berada hari ini, pastikan Anda terkonek dengan kita. Dan untuk seluruh Army of God, baik di Medan, Palembang, Pekanbaru, Lampung, dan Jambi, welcome home. Saya sangat senang, I'm so thankful to God, karena akhirnya ada sebuah kesempatan saya bisa bicara dengan semua teman-teman, sekalipun saya nggak bisa melihat wajah Anda hari ini. Di depan saya semua adalah kursi kosong dan beberapa teman-teman, rekan-rekan full timer yang menemani. Tapi saya bisa melihat dengan iman bahwa teman-teman punya senyuman yang hangat di sana karena Anda antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Dan oleh karena itu, nggak berlama-lama lagi, saya percaya bahwa teman-teman sudah sangat antusias menanti-nantikan firman Tuhan hari ini, katakan ya. Dan apa yang akan kita bahas? Nah, sebelum saya masuk ke dalam firman, saya pengen ingetin dulu sama teman-teman, apakah setiap kita yang banyak melakukan kegiatan di rumah, jangan sampai kita screen time terus ya. Kita nggak boleh terus-terusan lihat gadget dan tidak meluangkan waktu untuk orang tua atau teman-teman atau orang-orang saudara-saudaramu yang ada di rumah. Jadi screen time it's okay. Saya tahu teman-teman juga punya banyak waktu yang dihabiskan untuk online course, kalian juga kuliah, sekolah semua pakai online, kerja juga pakai online, Anda work from home. Saya sangat menghimbau teman-teman untuk tidak terus-terusan screen time. Pastikan luangkan sedikit waktu untuk orang tua, socializing time. Kita harus bersosialisasi dengan orang-orang di rumah kita. Dan oleh karena itu, teman-teman, saya pengen tanya dulu,
siapa yang sudah menghabiskan Alkitabnya selama sudah mengenal Tuhan. Jangan sampai banyak drakor sudah habis, tapi Alkitabnya nggak habis-habis gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tanya, oh Itaewon Class udah selesai belum gitu ya. Oh Crash Landing on You udah selesai belum? Oh yang ini udah habis, oh yang ini udah habis. Itu 16 episode, 16 jam itu bisa habis. Tapi baca Alkitab gak habis-habis. Itu berarti kita tidak memprioritaskan firman Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan kalau kita gak memprioritaskan firman? Karena satu-satunya cara untuk membuat kita bertumbuh di dalam iman adalah firman. Jadi benar sih kata orang, kalau ketika kita gak punya siapa-siapa di kiri kanan kita, gak ada mentor rohani yang mengingatkan kita untuk baca firman, di saat itulah kita diuji betul-betul. Apakah kita benar-benar memprioritaskan firman di dalam hidup kita? Apa yang teman-teman alami, pasti juga hal itu saya alami. Apa yang saya alami, pasti juga teman-teman alami. Dan peperangan yang terbesar di dalam hidup kita adalah ketika kita sendirian, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang kita lakukan, di saat itulah pengujian yang terbesar, proses yang terbaik antara kita dengan Tuhan secara pribadi lepas pribadi, diuji, disaring, dimurnikan, dikikis, dibentuk sama Tuhan. Waktu kita nggak punya siapa-siapa di kiri kanan, pastikan kita punya integritas yang pribadi yang tinggi bersama dengan Tuhan. Maju berkembang, makin pinter, semua butuh efforts. I know it. Maju mundur butuh efforts, benar. Untuk kita berkembang maju, pasti kita perlu mengerahkan tenaga. Waktu kita perlu naik ke satu level lebih tinggi, kita perlu bayar harga. Naik turun aja butuh bayar harga loh. Ada banyak hal yang kita perlu perjuangkan. Tapi siapa bilang bertahan di satu tempat, itu gak butuh perjuangan. Siapa bilang untuk bertahan di satu area, berjuang di dalam satu proses, gak butuh skill khusus. Kalau misalnya teman-teman tanya, bagi Cici untuk bertahan di satu area, atau bertahan di dalam sebuah proses, butuh kekuatan gak? Malah menurut saya, butuh keahlian khusus untuk bertahan di satu area. Nah oleh karena itu kita hari ini akan membahas tentang endurance skill. Tapi saya pengen share dulu, jadi beberapa waktu ini benar saya banyak meluangkan waktu di rumah, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, bahkan terus mencari kesempatan, mencari peluang bagaimana bisa menjadi berkat bagi yang lain. Dengan tetap menjaga komunikasi, bahkan tetap berdoa, menjagai setiap teman-teman di dalam doa. Tapi ada satu area yang aku tambahkan, jadi dari dulu aku tuh sebenarnya gak suka main game, tapi karena ada beberapa waktu yang luang, saya mencoba untuk bisa download satu game yang saya suka banget main waktu saya masih kecil. I don't know, kalian tahu atau enggak, tapi ini udah mainan anak-anak tahun 90-an mungkin ya. Jadi kalau anak-anak tahun 2000-an mungkin udah nggak tahu sih. Nah, ada satu games, itu namanya Monster Rancher. Saya nggak tahu teman-teman pernah tahu atau enggak, tapi permainannya asik, dia kayak Tamagotchi gitu ya, bisa pelihara sebuah monster, terus kita bisa kasih dia makan, kita bisa kasih dia latihan, bahkan kita bisa menguatkan beberapa area di dalam hidupnya dengan dia latihan-latihan skill kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sering main game, pasti tahu dong ya, ada attack, ada power, ada skill defense, ada skill yang lain kayak gitu ya, ada skill shoot, ada skill speed. Nah, ketika kita main game, waktu aku main game ini, aku memastikan monsterku tuh harus punya skill defense tinggi. Why? Karena gini, kalau udah menghadapi lawan yang gede, powernya gede, cara satu-satunya untuk bertahan, memang sih satu harus speednya, kecepatan menghindarnya harus cepat. Tapi di sisi lain, kalau misalnya dia nggak bisa menghindar, apa yang harus dia lakukan? Bertahan. Jadi pertama kali main, karena udah lama banget nggak main, aku mainnya tuh skill defense-nya masih rendah banget. Jadi sekali dipukul, langsung 3/4 nyawaku tuh habis. Dan ketika aku main itu, akhirnya kan aku dapet hikmat kayak gitu ya. Terus aku mikir, oh iya ya, gimana kalau aku nambahin skill defense-nya aja. Supaya ketika dia kena pukul walaupun powernya gede, dia tetap kena nyawa sih, tapi nyawanya nggak kemakan sebanyak itu. It's the same.
ketika kita menghadapi kehidupan ini, ada banyak proses yang menghantam iman kita, tapi seberapa kokoh, seberapa kuat defense skill kita di dalam iman kita, itulah yang membuat kita bisa bertahan kuat dari waktu ke waktu. Jadi waktu saya main game, saya senang karena sudah bisa main itu gitu ya. Tapi saya bisa belajar sesuatu, oh ternyata defense skill itu sangat-sangat penting. Seberapa banyak di antara kita yang sering berdoa, Tuhan pakai aku besar. Tuhan, aku pengen Tuhan bawa aku dari satu level ke level berikutnya, aku pengen betul-betul bisa dipakai besar di dalam pengaruh. Tahu nggak? Tuhan juga janji loh beri pengaruh yang besar buat Daud. Tapi Tuhan nggak janji prosesnya akan mudah. Bagiannya Tuhan adalah dia memberikan janji, memegang perjanjiannya, bahkan menggenapi perjanjiannya. Itu bagiannya Tuhan. Bagiannya Daud adalah dia menjalani proses, mengikuti proses. Bahkan di dalam segala proses, dia belajar untuk tetap memegang perjanjian Tuhan. Jadi ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Kalau kita ikut Tuhan, gak bisa semua kita serahkan sama Tuhan, intinya 100% Tuhan yang harus kerjakan segala sesuatu buat aku. Kita yang penting duduk diam saja, gak bisa lakukan apa-apa, gak mau lakukan apa-apa, tiba-tiba terjadi sesuatu. Itu berarti bukan Tuhan, itu jin namanya ya. Jadi kalau kita mau berjalan di dalam Tuhan, mengalami waktu ke waktu kemuliaan Tuhan, kita gak boleh lupa bagiannya kita. Beberapa waktu ini saya berada pada tokoh Alkitab yang saya paling favoritkan. Mungkin teman-teman juga beberapa sangat favorit dengan tokoh Alkitab ini. Saya belajar dari kitab 1 Samuel, 2 Samuel, dan banyak di sana tuh menceritakan tentang Daud. Pasti sih aku percaya bahwa teman-teman udah merasa, wah Daud udah raja yang paling gak perlu diceritakan semua kehebatannya, karena memang udah hebat, kayak gitu ya. Dan yang saya coba pelajari beberapa waktu ini, lucunya ada satu scene yang sangat merema dan sangat di-highlight di masa-masa ini. Aku tahu sih, teman-teman mungkin ada yang mulai bosan atau mulai gerah gitu ya. Terbatas ini, terbatas itu, nggak bisa lakukan ini, nggak bisa lakukan itu. Aku pengen bisa ini, aku pengen bisa itu, dan rasanya nggak bisa. Aku tahu bahwa beberapa teman-teman mungkin mulai merasa gerah dengan situasi ini. Tapi bisa nggak kita coba pikir-pikir lagi, di masa-masa ini justru adalah masa-masa yang paling kita harus syukuri, karena mungkin bisa jadi waktu-waktu ini nggak akan pernah bisa kembali. Nggak ada waktu yang bisa kembali kayak mesin waktunya Doraemon ya. Waktu itu sekali berjalan, 1 detik lewat pun itu sudah lewat ya lewat, nggak bisa kembali. Masa-masa ini adalah masa di mana kita bisa bareng sama keluarga kita, bisa makan bersama, bisa melakukan banyak hal bersama, dan Daud bahkan tak punya kesempatan itu. Ketika Daud bersama dengan keluarganya, di momen Daud akhirnya sudah harus pindah ke rumah istana Saul dan melayani Saul. Sejak itu dia sudah terpisah dengan keluarganya. Tapi ada satu scene, ada satu momen di dalam kehidupan Daud. Daud berkumpul kembali bersama keluarganya. Tapi sebelum itu saya pengen teman-teman bisa menangkap isi hati Tuhan lewat firman hari ini. Karena satu scene yang sangat ter-highlight dan merema di dalam hidup saya ini, saya percaya bahwa Tuhan akan bicara banyak di dalamnya. Oleh karena itu, mari teman-teman persiapkan hati karena saya rindu banget bisa talk heart to heart with all of you. Dan Tuhan akan bisa bicara personal message for you and just special for you di masa-masa seperti hari ini. Long story short, aku pengen jelasin dulu masa-masa ketika Daud pertama kali didoakan dan diurapi sama Samuel. Tentu mungkin bisa jadi teman-teman udah inget-inget lah ya, sekilas kurang-kurang lebih masih ingat cerita-cerita Daud seperti apa. Tapi saya pengen review sedikit supaya teman-teman inget kayak gitu ya. Jadi waktu Daud diurapi, waktu Daud didoakan akan jadi raja sama Samuel, itu masih belasan tahun loh. Di momen-momen setelah itu, Daud mengalami kehidupan yang tidak lebih mudah. Did you know, dia dibenci sama papa dari sahabatnya sendiri. Dia dibenci oleh papanya Yonatan, yaitu Saul. Pribadi yang sangat dia kagumi,
pribadi yang dia pelajari hidupnya, pribadi yang dia layani sepenuh hati. Can you imagine that? Kalau, kadang-kadang kita gini loh, kalau haters kita ya, benci sama kita tuh karena nggak kenal, itu masih belum ngaruh lah ya. Rasanya kayak kalau dibenci sama orang yang nggak kenal kita ya so what gitu loh. Tapi kalau kita nggak disukai sama orang-orang yang justru kenal sama kita, it's so hard for our heart. Bener nggak sih? Susah banget untuk hati kita menerima situasi dan kenyataan itu. And itulah yang Daud alami. Ketika dia sudah didoakan sama Samuel, dia bukan makin dicinta orang. Sekalipun benar ada rakyat atau bangsa Israel, ada orang-orang tertentu yang mendukung hidupnya Daud. Tapi orang yang paling berpengaruh satu-satunya di bangsa Israel justru yang benci sama Daud. Dan itu sangat menyulitkan bagi seorang Daud. Posisi Daud ketika sudah didoakan, bukan malah hidupnya makin enak, tapi justru hidupnya harus dalam tanda kutip sembunyi dari orang yang paling berpengaruh di bangsa Israel. Ketika dia harus sembunyi, di masa-masa itulah kita bisa melihat endurance skill yang sangat hebat yang ada di dalam dirinya Daud. Gimana sih caranya kita, army of God, anak-anak Tuhan, untuk bisa terus bertahan dan berdaya juang yang kuat di dalam Tuhan, sehingga iman kita gak terkikis dari waktu ke waktu, gak terombang-ambing oleh rupa-rupa dunia. Prinsip kita tetap radikal and strict to the God. Kalau kita akan tetap hidup mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Gimana sih caranya? Nah, ada satu scene yang sangat spesial. Ini adalah scene yang sering kali diceritakan beberapa pengkhotbah, beberapa mentor-mentor rohani kita, koko-koko rohani kita, cerita tentang di mana Daud ada di dalam sebuah gua, yaitu Gua Adulam, dan di dalamnya Daud menemukan orang-orang hebat. Ada 400 tentaranya Daud yang akhirnya ikut Daud, dimulai dari pertemuan di dalam goa ini. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, si Daud ini ngapain sih di dalam goa? Sampai akhirnya keluar dari goa itu, orang-orang di dalam goa justru mau ikut Daud. Pasti ada sesuatu yang Daud lakukan ketika dia di dalam Gua Adulam, yang membuat orang-orang yang tinggal di goa itu bersama dengan Daud akhirnya menjadi percaya dan melihat urapan di dalam hidup Daud. Dan akhirnya mempercayakan hidup sepenuhnya sama Daud. Dan setelah itu malah justru jadi tentara, panglima, jenderal-jenderal kuat yang bisa diandalkan oleh Daud. Apa sih yang Daud lakukan? Kita akan belajar ini. Ada 3 strong points yang aku pengen share ke teman-teman. Mirip ya situasinya seperti masa kita hari ini. Seakan kayak kita terpaksa harus sembunyi di dalam rumah. Demikianlah Daud harus sembunyi di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah ambang kematiannya. Kalau dia ketangkap sama Saul pasti mati. Karena Daud sudah tahu kalau gua ditangkap, wah sudahlah, say goodbye to the world. Pastinya gua nggak bisa selamat. Makanya satu-satunya cara, gua harus lari. Gua harus sembunyi. Seperti kita di masa-masa ini. Kita berpikir tidak ada cara lain untuk menghindari virus ini selain dari bersembunyi. Tapi waktu sembunyi, enggak cuma sembunyi, diem-diem, terus gak ngapa-ngapain. Ada yang harus kita lakukan. First thing first, kita buka yuk. Di 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 5. Daud di Gua Adulam. Teman-teman yang sudah dapat firman Tuhan, boleh saya dengar katakan amin. Ayat yang pertama. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Teman-teman tahu nggak? Masa ketika Daud mengalami proses demi proses, Daud di dalam proses itu tidak bersama dengan keluarganya. It means dia nggak punya orang-orang yang bisa support dia, yang bisa jadi support system di hidupnya. Dia harus bertahan dengan dirinya sendiri, bersama dengan Tuhan. Tapi di dalam prosesnya Daud tetap mengandalkan Tuhan. Poin yang pertama adalah momen ketika Daud kembali berkumpul bersama keluarganya. Apa sih yang dia lakukan ketika dia kumpul bersama dengan keluarganya kembali?
Kita lihat yuk, refer to the message di Mazmur pasal 57. Mazmur pasal 57. Perikopnya begini, diburu musuh tetapi ditolong Allah. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Saya pengen ajak teman-teman lihat beberapa ayat, di ayat 8 sampai 10. Lihat, kerennya Daud ya, di masa dia berkumpul bersama keluarganya, di masa dia berada di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran, dan diambang kematian. Lihat apa yang dia doain. Apa yang menjadi mazmur di dalam hatinya? Ayatnya berkata begini, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ada satu ayat lagi, sama-sama buka dengan saya di Mazmur 142. Katanya begini, nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua suatu doa. Ayat kedua, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. The first point, Daud cry out to the Lord and pray. Ketika dia berkumpul bersama keluarganya, ini interpretasi saya ya. Saya membayangkan ketika Daud bersama dengan keluarganya setelah sekian waktu dan sekian lama gak ketemu. Bisa jadi di dalam goa, apakah keluarga itu langsung datang dan mengasihani Daud? Mungkin enggak ya. Bisa jadi keluarganya ketika datang ketemu Daud, dia malah bilang, itulah lu, nyari ribut sih, nyari masalah sih. Kan sering kadang-kadang kita bisa kayak gitu ya. Ketika kita udah pernah suatu masa kepepet, ketika kita butuh didukung, malah bukan dukungan yang kita dapat, cemoohan yang kita dapat. Kadang-kadang ketika kita berada dalam sebuah situasi, kita butuh banget orang support kita. Tapi yang ada, malah orang datang menyalahkan kita. Dan ketika Daud ketemu dengan keluarganya, maybe keluarganya ada pro dan kontra. Mungkin Daud tidak sepenuhnya didukung sama keluarganya, but Daud tidak berdoa mengasihani diri. Daud tidak berdoa meratapi nasib. Teman-teman tahu nggak, ketika Daud berada di masa sulit, dia bukan menyalahkan Tuhan. Dia bukan mencurigai semua situasi yang harus dia hadapi. Justru ketika Daud mengalami situasi sulit, dia berseru sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Dan dia berkata, aku siap untuk bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Di tengah-tengah bangsa-bangsa. Ini yang membuat Daud menjadi seseorang yang punya endurance skill yang sangat kuat. Adalah ketika dia menaruh pengharapan dan kekuatannya di dalam hadirat Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang mulai merasa situasi-situasi sulit ini gak bisa kita hadapi. Berdoalah. Apapun masa sulit di hidupmu. Apakah keluargamu tidak membaik? Apakah kondisi pekerjaanmu tidak membaik? Apakah justru kamu kehilangan pekerjaan? Apakah justru studimu jadi makin anjlok, nilainya jadi nggak bagus karena online? Dan membuat teman-teman merasa kayak, aduh signalnya susah banget. Aduh aku nih kalau belajar lewat online tuh aku nggak ngerti. Ada situasi-situasi yang sulit yang membuat kamu seakan hidup jadi lebih susah. Tapi berpengharapanlah di dalam Tuhan. Tetap berseru, minta hikmat. Jangan sampai gini loh, ketika kita berdoa, seringkali kita berdoa, kita nangis-nangis sama Tuhan, tapi kita nggak doa yang benar-benar minta hikmat. Kita bukan doa untuk memuji Tuhan, untuk minta hikmat, untuk minta iman, untuk kita bisa berjuang lebih. Kita nangis karena kita mengasihani diri, kita nangis karena kita meratapi apa yang kita alami. Dan it's so different with David. Daud tidak memilih untuk menyalahkan Tuhan dan menyalahkan situasi. Daud memilih untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. The second point, lihat di ayat, kembali ya ke 1 Samuel pasal 22, di ayat yang kedua, katanya begini,
Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia, ada kira-kira 400 orang. Di ayat kedua ini, Anda tahu sesuatu yang sangat hebat yang Daud lakukan adalah David still leading the people. Ketika Daud punya masalah, Daud gak berkata, masalahku aja gak kelar-kelar. Gimana caranya aku mimpin orang yang bermasalah? Katakan bersama dengan saya begini, still leading when I am in trouble. Tetaplah memimpin ketika masalahku belum selesai. Daud tidak menunggu masalahnya selesai baru dia memimpin orang. Tapi dia tetap memimpin even though masalahnya belum kelar. Siapa di antara kita yang sering berpikir begini, gimana caranya aku mimpin anak-anak CG? Hidupku aja belum beres. Gimana caranya aku bisa layani orang? Aku sendiri aja masih pusing dengan masalahku. Aku sendiri aja belum bisa meresin pekerjaanku. Bagaimana caranya aku bisa menolong pekerjaan orang? Gini ya, stop being self-centered in our life. Kalau teman-teman bilang self-centered, it's not a sin. Itu bukan dosa. Bener sih, self-centered bukan dosa. Tapi self-centered is a toxic. Anda tahu, racun yang paling mengerikan bukanlah dosa. Racun yang paling mengerikan adalah selfish. Ketika kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Ketika kita hidup melihat hanya aku, dan aku. Memang sih kalau mau ditilik kedalamannya, rasanya dosa membunuh itu parah banget ya. Tapi self-centered itu bukan membunuh secara fisik. Did you know it? Justru self-centered itu membunuh di dalam hati. Seakan seperti di dalam hati kita ini gak ada orang lain. Hanya aku, dan Tuhan. Kita membunuh bukan secara fisik, tapi membunuh setiap pribadi dan keberhargaannya orang di dalam hati kita. Lebih ngeri ya daripada membunuh ya secara fisik, menurutku. Dan Daud, walaupun dia berada di dalam situasi yang sulit, tahu nggak kenapa orang-orang ini akhirnya menjadi percaya sama Daud dan mempercayakan dirinya untuk ikut Daud? Karena mereka melihat sendiri bagaimana Daud bisa tetap memimpin orang-orang yang bermasalah, sekalipun dia masih punya masalah di hidupnya. Dia tetap lebih melihat kepada orang lain. Apa yang dia bisa tabur, dia akan tabur. Apa yang dia bisa kerjakan, apa yang dia bisa tolong, apa yang dia bisa dengarkan, apa yang dia bisa berikan, baik solusi, kontribusi apapun, apa yang dia bisa beri, dia beri. Sekalipun dia sendiri belum bisa keluar dari masalah dan situasinya sendiri. Wow, what a great man of God. 2 poin ini udah sangat cukup membuat Daud benar-benar bisa berdiri di atas rata-rata. Tapi nggak cukup sampai di sana, saya sampai di ayat yang terakhir. Perhatikan baik-baik di ayat ke-3. Dari sana, Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu, ayat ke-5, berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Ada satu kalimat yang saya highlight di sana, lihat di ayat ke-3. Katanya begini, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Wow, keren ya. Daud enggak cuma menanti-nantikan situasi menjadi lebih baik. Dia bukan cuma menanti-nantikan support dari orang. Dia bukan cuma menanti-nantikan orang-orang bisa layani visinya. Dia bukan cuma menanti-nantikan orang akhirnya menyerahkan diri untuk menjadi tentara yang mau melindungi dia. Dia bukan cuma menanti-nantikan situasi berkembang jadi lebih baik. Dia menanti-nantikan tuntunan Allah. Poin yang ketiga,
David is giving efforts. Daud tetap memberi usaha while he's waiting for God's answer. Keren gak sih Daud ini? Udah waktu dia sendiri aja, dia aja nggak tahu keluar dari goa dia bakal mati atau enggak, dia bakal ketangkep, dia bakal disiksa, dia bakal diserahkan sama orang yang nggak suka sama dia untuk diserahkan kepada Saul. Dia nggak tahu nih situasi masa depan dia akan jadi gimana. Tapi di masa-masa begitu, dia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Dia tetap memimpin orang-orang untuk menjadi lebih baik. Dia tetap menanti-nantikan tuntunan Allah di dalam hidupnya. Menunggu dan menanti-nantikan bukan berarti nggak buat apa-apa. Daud bukan nggak buat apa-apa loh. Dia di dalam goa itu nolong orang, berusaha, dan terus berjuang. Seringkali di dalam masa ini kita merasa nggak ada peluang. Tapi justru peluang semakin banyak di situasi-situasi seperti ini. Hanya kita perlu dengar-dengaran dengan Tuhan. Sambil hati dan telinga kita semakin peka dengan jawaban Tuhan. Sambil mata dan kaki kita harus semakin jeli melihat tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kalau kita mau jadi berkat buat orang lain, janganlah sampai kita menjadi berkat dalam situasi yang sudah ada kesempatan kita baru jadi berkat. No. Please create the chance to bless others. Jangan sampai kita menunggu sebuah kesempatan tiba di depan mata kita, baru kita jadi berkat. Tapi justru ciptakanlah kesempatan itu untuk menjadi berkat bagi yang lain. Tetap berusaha ketika nggak ada jawaban itu nggak salah sih. Tapi justru ketika jawaban sudah ada, cuma karena kita yang nggak peka dan kita mengabaikan jawaban itu yang malah justru salah di hidup kita. Kadang-kadang Tuhan sudah beri jawaban, tapi karena kita nggak peka, nggak benar-benar memperhatikan, nggak benar-benar berdoa dengan hikmat di dalam hati, alhasil kita lewat daripada momentum yang Tuhan sudah sediakan di hidup kita. Jadi di masa-masa ini saya percaya teman-teman Army of God, Anda akan dibawa Tuhan makin mandiri, menjadi semakin kuat di dalam iman. Your endurance skill akan dilatih Tuhan secara pribadi oleh karena hidupmu berperkara dengan Tuhan. All of us have our own battle. Dan kita nggak bisa tuker-tukeran battle. Kamu nggak bisa di posisi saya nggak bisa di posisi kamu. Nggak bisa kamu minta pemimpin rohanimu untuk menggantikan kamu menghadapi apa yang kamu alami. Gak bisa kamu curhat sama pemimpin CG-mu, teman-teman CG-mu, berharap teman-teman CG-mu akan membawa kamu keluar dari situasi itu. Kita perlu menghadapi situasi kita sendiri-sendiri dan harus menang sendiri-sendiri. Oleh karena itu, setiap kita gak bisa gandoli iman kita sama siapa-siapa, kecuali sama Tuhan satu-satunya. So, mari seluruh teman-teman AOG, dimanapun teman-teman ada, setiap Anda adalah orang-orang muda yang penuh dengan potensi, penuh dengan kuasa Tuhan, karena Tuhan sayang dengan hidupmu. Dan Tuhan gak mau kamu tergurus, malah terbawa arus. Justru imanmu harus semakin kuat di masa-masa seperti ini. Dan percayalah, di dalam hadiratnya, dan di dalam iman, di dalam firman, kamu akan terus bertumbuh lebih lagi. Dan mari kita sama-sama naik sampai on the top, seperti Daud, belajar dari daya juangnya Daud. Daud tetap berdoa, Daud tetap memimpin orang, Daud bahkan tetap menanti-nantikan jawaban Tuhan melebihi hikmatnya pribadi. Dan saya sudah selesai, mari kita sama-sama berdoa. Teman-teman AOG yang Anda memiliki pergumulan, teman-teman rasa sulit banget aku keluar dari situasi ini. Angkat tanganmu di mana kamu ada. Aku pengen doa buat kamu. Tuhan Yesus, aku menyerahkan anak-anak AOG ini ke dalam tangan-Mu. Orang-orang muda yang penuh dengan potensi dan berkat dan urapan di dalam Tuhan. Kalau hari ini mereka mendengarkan firman, Tuhan, mari Engkau Allah yang memberkati mereka, mengurapi mereka untuk punya daya juang yang tinggi di dalam Tuhan. Dan di dalam daya juang mereka bukan berjuang dengan berdarah-darah dengan kekuatan mereka. Tapi justru Allah akan berperang di hadapan mereka, membawa mereka
masuk ke dalam kemenangan demi kemenangan, di dalam hikmat yang baru. Tuhan, berikan mereka ide, berikan mereka kreativitas, berikan mereka cara-cara yang baru, inovasi-inovasi yang baru, berikan mereka hikmat, bijaksana. Ketika mereka belajar di waktu-waktu ini, justru mereka akan menjadi semakin lebih mudah menangkap pelajaran. Justru di waktu-waktu ini, mereka bisa memaksimalkan waktunya mereka, untuk mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka, skill mereka, bukan cuman skill yang kuat di dalam hidup mereka yang mereka terus kembangkan, tapi justru area-area lemah di dalam hidup mereka, itu pun akan mereka menangkan di masa-masa ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa, menyerahkan anak-anak Army of God ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, urapi, sertai mereka, dan hamba-Mu percaya setiap mereka akan mengalami terobosan di dalam Tuhan. Thank you Tuhan, dimanapun mereka ada, tangan mereka yang terangkat, Tuhan lihat, Tuhan dengar doa mereka, Tuhan jawab. Dan biarlah anak-anak AOG ini bukan menjadi anak-anak gampangan, bukan menjadi anak-anak yang mudah kepahitan dan kecewa dan lari dari Tuhan, tapi justru menjadi anak-anak yang menjadi pahlawan iman di dalam Tuhan. Mereka bukan menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan, tapi mereka menjadi orang-orang muda yang berpengalaman. Makasih Tuhan, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, keluarga mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, akan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang sama-sama diberkati Tuhan oleh firman Tuhan hari ini. Boleh sama-sama katakan. Amin, amin. God bless you.